Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa NIM 1916004, Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Pada mata kuliah perencanaan pembelajaran ini, kita akan membahas tentang taksonomi variabel pembelajaran, di mana variabel pembelajaran ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, kondisi pembelajaran, yang kedua, metode pembelajaran, dan yang ketiga, hasil pembelajaran. Sebelum kita membahas satu persatu tentang kondisi, metode, dan hasilnya, terlebih dahulu saya mengambil contoh materi statistika yang biasa didapat pada kelas 2 SMA. Variabel yang dibahas pertama yaitu kondisi pembelajaran. Nah, di mana pada kondisi pembelajaran ini ada beberapa bagian. Yang pertama, tujuan dan karakteristik bidang studi. Nah, tujuan pembelajaran pada hakikatnya mengacu kepada hasil pembelajaran yang diharapkan. Sebagai hasil pembelajaran yang diharapkan berarti tujuan pembelajaran ini ditetapkan lebih dulu, dan kemudian semua upaya pengajaran ini diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan pengajaran ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yang sejalan dengan 2 jenis strategi pengorganisasian pengajaran yang ada, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, sebagai contohnya kita ambil pada mata kuliah atau mata pelajaran statistika, di mana ada beberapa tujuannya. Yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menerangkan data mengenai jumlah suatu populasi yang diselidiki. Yang kedua, untuk menentukan jumlah tepat dari populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah dipahami. Dan yang ketiga, untuk penetapan dan penerapan sebuah kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan atau membantu melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu karakteristik bidang studi. Karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan yang berguna dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Karakteristik bidang studi ini sangatlah berbeda-beda. Oleh karena berbedanya karakter satu bidang studi dengan bidang studi yang lain, maka dituntut untuk menggunakan strategi dan media yang berbeda pula. Disinilah peranan seorang guru dalam mengorganisasi pelajaran, pemilihan media, dan menetapkan strategi dalam pembelajaran. Kondisi yang kedua yaitu kendala dari karakteristik bidang studi. Kendala adalah keterbatasan sumber-sumber seperti media, waktu, personalia, dan uang. Kendala seringkali ditemukan seorang pendidik dalam menjalani kegiatan belajar dan pembelajaran. Terkadang guru sangat kesulitan untuk memilih media dalam pembelajaran, sedangkan media sendiri mempunyai arti yang cukup penting. Apabila dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, maka media dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi dari pengajar ke peserta didik. Seperti halnya kendala pada saat sekarang ini, karena semua proses pembelajaran dilakukan secara online, sehingga ada beberapa siswa yang terkendala dengan jaringan maupun terkendala di bagian ekonomi atau di uangnya. Kondisi yang ketiga yaitu karakteristik siswa. Karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, motivasi belajar, dan kemampuan awal atau hasil belajar yang telah dimilikinya. Karakteristik si belajar akan berpengaruh dalam pemilihan strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pengajaran, khususnya komponen-komponen strategi pengajaran agar sesuai dengan karakteristik perseorangan si belajar. Karakter siswa yang bermacam-macam menuntut guru untuk strategi dalam pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran.
Variabel selanjutnya yaitu metode pembelajaran, di mana pada metode pembelajaran ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pengorganisasian. Strategi pengorganisasian adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Mengorganisasi mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, format, dan lainnya yang setingkat dengan itu. Bagian yang kedua yaitu strategi penyampaian. Strategi penyampaian adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi lebih lama karena daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lama. Bagian yang ketiga yaitu strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara si belajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian, mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Jadi dalam mata pelajaran statistika kita menggunakan metode penyampaian, yaitu secara tanya jawab atau secara diskusi. Selanjutnya kita masuk pada variabel yang terakhir yaitu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi yang berbeda. Variabel hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, keefektifan pembelajaran. Biasanya diukur dengan tingkat pencapaian isi belajar. Yang kedua, efisien atau efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si belajar atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, daya tarik pembelajaran. Biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Dari ketiga variabel di atas, kita dapat mengukur keberhasilan kita dalam mengajar. Apakah pembelajaran kita sudah efektif, efisien, dan memiliki daya tarik. Mungkin itu saja penjelasan atau pembahasan yang sempat saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.